Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Halaman 487. Kitab Al-Hadis Mukhtar Al-Hadis An-Nabawiyah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salamatur rajuli utawi selamate wong lanang fil fitnah ing dalam zaman fitnah iku ayal zama yen tepi sapa rajul baitahu ing omahe rajul. Bisa mencatat nang buku Kanjeng Nabi ngekei warning kepada kita khususnya laki-laki. Kanjeng Nabi dawuh selamat tiyang jalur niku ing zaman fitnah niku supados supaya tenguk-tenguk tenggriya ora jalan-jalan, karena zaman fitnah sudah banyak orang yang berpakaian tapi bentuknya kelihatan, bener nutupi aurat tapi bentuknya kelihatan. Banyak fitnah di zaman akhir. Nek wong lanang pengin selamat teng zaman fitnah niku kata Rasulullah, dia supaya menetap di rumah. Tengok-tengok nang omah ya HP-an tapi ndelok YouTube, Facebook, IG, TikTok ya padha wae. Nang omah maca sholawat, zikir, istighfar, maca Quran lan amal-amal lintune. Nggih. Zaman fitnah niku napa? Di zaman ketika batil dan hak bercampur, sing hak dibatilno, sing batil dihakno, barang bener disalahno, salah dibenerno. Wanita-wanita zaman akhir berpakaian tidak seperti halnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kemarin saya jelaskan tentang bagaimana cara menghadapi dahsyatnya fitnah akhir zaman, yang dikatakan oleh beliau almarhum Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur yang nembih kapundhut. Yaitu yang pertama at-talaqi, belajar dengan seorang guru yang mempunyai sanad dan jelas sanad keilmuannya sampai tersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua at-taraqi, yaitu peningkatkan kualitas diri di hadapan Allah dengan berbagai bentuk ibadah. Bahkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaiknya kita perbanyak jika belum mendapatkan guru yang dapat membimbing, karena sholawat adalah guru ketika seseorang tidak memiliki guru. Yang ketiga at-tawaqi, yaitu penjagaan diri dari berbagai bentuk kemaksiatan. Itu yang dikatakan oleh beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur yang nembih kapundhut. Kita kirim Fatihah kepada beliau, moga-moga beliau terima sedaya amale, menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kalau laki-laki ini nggih godaan nih. Nggih, Pak Salim nggih. Godaan laki-laki napa? Tak lain tak bukan nggih menika
wanita. Allah memberikan kita agar menjaga pandangan kita. Tapi Allah membuat kita memiliki nafsu, yang mana nafsu itu suka atau syahwat kepada wanita. Nah, kita kan didesain oleh Allah unik, penuh tantangan, gitu kan. Kalau malaikat gak punya nafsu, kalau kita didesain oleh Allah itu unik. Disuruh nahan pandangan, tapi kita dikasih nafsu syahwat ketika melihat wanita. Nah, di situ kita harus berperang melawan hawa nafsu. Dipisui nafsu nih. Jangan sampai ridho dengan nafsu. Kita disuruh oleh Allah nggak suka dunia, tapi ketika melihat uang mata kita hijau. Kita manusia itu unik, seru. Manusia itu seru. Kalau kita nggak punya nafsu terus lihat wanita nggak nafsu itu biasa. Tapi kalau kita disuruh oleh Allah jaga nafsu, jaga pandangan dari halal kesenangan dunia, terus kita tahan. Nah, di situ letak keseruan atau keunikan kita. Paham nggih? Di situlah letak Allah ingin memberikan kita surga. Lim, lek, war. Nek awakmu pengen mlebu surga, jaga pandangan. Tapi kalau enggak ada nafsu ngono kan. Gusti, pripun iki Gusti? Ya jaga pandangan, tahan hawa nafsu. Wonten kuat Gusti, donga njaluk tulung nang aku. Kata Allah, ya Allahumma harrimni ladzata ma'syiatika warzuqni ladzata ta'atika. Utawa diwaca ya ayat kursi itu. Ya, ayat kursi itu diturunkan oleh Allah agar kita dibenteng untuk godaan setan. Kalau kita nggak dikasih nafsu syahwat, itu nggak seru, nggak seru. Justru serunya di situ, klimaknya di situ. Kayak bal-balan, kak ono masite, nggak seru. Bal-balan perdamaian apa? Laga apa? Persahabatan, ya nggak seru nggih. Tapi kalau ada piala, piala dunia kan serunya di situ, piala merebutkan hadiah. Ya kita seperti itu. Hadiahnya apa kita nanti? Surga. Cukup dengan jangan sampai kalah dengan nafsu. Karena godaan bagi laki-laki yang paling kuat adalah wanita. Ma taraktu ba'di fitnah ador ala rijal minan nisa. Kata Rasulullah, tidak aku tinggalkan satu godaan yang paling besar, yang paling membahayakan para laki-laki selain fitnah wanita. Bisa mencatat nang kono. Tambahan ini kan yang kita kaji kan nek wong lanang pengen selamat di zaman fitnah itu supaya menetap di rumah. Di rumah itu ya maca Quran, zikir, sholawat, istighfar. Guyon kali anak cucu niku nggih ibadah. Gendong anak cucu, mangku anak cucu, nyawi anak cucu nggih ibadah, nyenengno bojo ibadah, nyenengno anak ibadah. Kemudian kata Rasulullah, saya mencatat nang kono. Tidak aku tinggalkan satu godaan yang paling besar, yang paling dahsyat, yang paling membahayakan bagi para laki-laki selain fitnah wanita. Tak baleni maneh. Tidak aku tinggalkan satu godaan yang paling besar, yang paling dahsyat, yang paling membahayakan bagi para laki-laki selain fitnah wanita. Jadi kalau di sini dijelaskan fitnah, berarti kalau kita laki-laki itu fitnah terbesar adalah wanita. Nah, di sini nanti kita berperang. Keseruannya nanti di sini. Si menang siapa? Nafsu, apakah ilmu atau akal?
Mulanya kenapa kita kok disuruh baca Quran untuk setiap harinya itu untuk merontokkan dosa-dosa yang kita lihat, yang pernah kita lihat itu. Meskipun Quran nggak sampean baca, tapi sampean buka, sampean lihat, itu sudah merontokkan dosa. Atau nangisi dosa-dosa moro-moro keluar air mata lah. Satu tetes air mata tadi bisa menghalangi neraka. Jadi Allah menciptakan mata untuk ibadah, untuk melihat Allah besok, untuk melihat Rasulullah. Ya, tugas kita di dunia adalah diuji. Okay. Alladzi khalaqal wal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita dijadikan oleh Allah di dunia ini melainkan adalah diuji siapa yang paling baik amalnya. Nggih iku mangke. Intinya kita jangan sampai yakin pada diri sendiri selamat dari godaan wanita, karena ini sudah dikasih warning oleh Rasulullah. Godaan terbesar fitnah laki-laki yaitu wanita. Mulanya kita harus banyak-banyak berdoa agar diselamatkan dari fitnah. Sing kurang rapi ndang rapi, sing wis rapi yo disyukuri wis kok sama macam-macam. Karek. Karena itu tadi tujuan nikah adalah ketenangan. Karena setan itu menggoda orang yang sudah rumah tangga itu tidak ada ketenangan dalam rumah tangga. Mulanya ketika Nabiullah Adam alaihissalam nang dunyo, nang akhirat, nang surga. Itu ketika sendirian, iku bingung, linglung, alor gitu nang surga kono. Ewangi nggih, ijenan. Akhirnya Gusti Allah nyiptakno Siti Hawa. Ketika Nabi Adam tangga cinten niki ya Allah. Iku pasanganmu ben tak ciptakno dari tulang rusukmu ben awakmu uripe tenang. Nggih. Mulane tujuan rumah tangga itu biar ibadahe tenang. Ibadahe Pak Salim kali Alek iki nggih siji. Ibadah wis nikah niku 1 rakaat diganjar 70 rakaat. Kan ketenangan dalam ibadah itu beda. Salatnya Alek ambek Pak Salim itu beda. Sing Alek mikirno kapan rabi, sing Pak Salim mikirno anak bojo. Itu nanti kodaannya di situ rumah tangga itu. Ada namanya setan itu yang khusus tugasnya membuat rumah tangga hancur. Mulane salah satu amalannya itu maca ayat kursi ketika masuk rumah. Itu dicatat apa ayat kursi sedaya nggih. Apa iku diwaca nggih. Ketika sholat 1 kali, terus masuk rumah 1 kali, setelah mari mah. Ketika keluar rumah 1 kali, ketika mau tidur 1 kali, ketika selesai itu dibaca. Apa nggih? Ketika selesai sholat ayat kursi 1 kali, ketika masuk rumah ayat suci ayat al-kursi 1 kali, ketika keluar rumah ayat suci 1 kali, ketika mau tidur ayat kursi 1 kali, ketika selesai wudu ayat kursi 1 kali. Itu bentuk riyadhah kita, bentuk kehati-hatian kita, bentuk minta bantuan, butuh kali Gusti. Jadi jangan sampai hidup ini tidak pernah merasakan kebutuhan dengan Allah. Jadi ono nih donga-donga yang akan kita lakukan itu cuma tujuannya satu, agar kita merasa butuh dengan Allah. Dikasih doa mau masuk kamar mandi, itu tujuannya adalah meminta bantuan kepada Allah. Mulane akeh wong tiba nang jero kamar mandi. Mulane ndonga iku nggih tujuane cuma satu. Napa? Agar kita merasa butuh dengan Allah.
Kata hubungan suami istri, dungo Allahumma apa bahasanya? Langsung gak tahu. Bismillah, Allahumma jannibna jannibis. Nah itu dungo. Anak aktivitas kita ini selalu diikuti setan. Kalau kita mengucapkan bismillah, setan melayu, kobong. Intinya saya berharap pada semuanya jangan merasa aman dari godaan setan, jangan merasa aman dari godaan wanita. Terus piye Gus yo mepet takarrub ilallah. Merasa butuh dengan pertolongan Allah dalam setiap keadaan dan dimanapun kita berada. Karena perempuan itu alhamdulillah. Sampe ndelok wong wedok iku istighfar alhamdulillah. Ndelok wong wedok ayu iku lho. Papasan nang embong iku astagfirullah ta subhanallah ta alhamdulillah. Masyaallah. Ya alhamdulillah karena itu ciptaan Allah. Jangan sampai sampean istighfar sok suci tak. Ya kita nikmati alhamdulillah. Yang penting jangan sampai memandang yang dua kali. Jangan memandang dengan pandangan syahwat. Mulanya salah satu larangan wanita itu ketika keluar rumah jangan pakai parfum. Karena kalau ada wanita yang memakai parfum itu laki-laki yang membau ciumnya itu keinginannya adalah zina dengan wanita tersebut. Itu sudah mendapatkan dosa zina. Karena keinginan laki-laki ingin menyetubuhi wanita yang pakai parfum. Oke, itu mangke pasen kula nggih, jangan merasa mampu kuat dengan godaan wanita. Oke. Jangan merasa mampu atau kuat melawan setan. Kita butuh Allah dimanapun, kapanpun. Kalau gak hafal dungane ya wis bismillah, sholawat iku wis cukup. Wa qala lan tawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sawu madhaake sapa sira kabeh baina aulatikum yang dalam antarane pira-pira anak sira kabeh fil atiyah ing dalam pawewe walau kuntu mongko lamun ana sapa ingsun mufaddilan ing aweh leluwian ahadan ing siji wong lafadzaltu mongko yekti aweh leluwian ingsun annisaa ing wong wadon. Wis sampeyan catet. Monggo Pak. Posen apa? Monggo. Jenengan rokokan monggo. Kanjeng Nabi dawuh sawu baina auladikum fil adiyah, sira kabeh supaya madhakake paweweh pemberian ana ing antarane anak sira. Kalau ada leluwian itu disuruh mengasihkan kepada anak perempuan. Pak Salim anake pinten? Kali. Itu kalau secara dawuhe Kanjeng Nabi, nek engke anak siji ya anak sing keloro ya dikei. Karena nanti kalau nggak dikasih satu akan timbul sifat iri dengki. Makanya salah satu ajaran Rasulullah itu, kenapa kok kalau kita memberi anak supaya diberikan semua? Misalnya kok anak mainan, sing anak pertama ditukokno, anak kedua mboten. Nah, itu bahayanya nanti akan menimbulkan sifat iri dengki. Nek pengin anak sampean gak duwe sifat iri dengki ya dikei kabeh. Bapak nukono emas tapi aku aja ditukokno. Nanti ketika bapak sudah tua, maka yang
akan ngeramut anak bapak emben, yo anak sing dikeki kuman. Anak sing gak dikeki biyen cilikane gak akan ngeramut. Paham gak? Gini. Akan timbul sifat balas dendam. Aku ben gak direken bapak, mas tok sing ditukokno. Anjene biasa wong tuwa iku anak sing barep ambek anak ragil, sing disayangi. Nah anak sing anake loro ya wis pas wis. Rata-rata ngelih. Wong tuwa iku nyayangi nang anak sing pertama mbak anak sing ragil. Rata-rata gak semuanya kebanyakan. Atau anak yang paling pintar itu yang disayang. Nanti efeknya ketika bapak wis tuwek anak sing gak disayang nanti gak ikut keramut. Karena tadi timbul rasa dendam. Nah ini bahaya sekali. Kanjeng Nabi nanti di sawani sahabat. Sahabat niki nggak ada yugo 10, songo. Nggak ada yugo songo. Terus sahabat ini sanjang dengan Nabi, ya Rasulullah, anak saya si A ini sudah saya berikan, saya belikan, saya kasih apa itu khimar atau jaran cilik lah. Kata Rasulullah, jangan begitu. Apakah kau ingin semua anakmu berbakti? Ya, pingin ya Rasulullah. Jangan lawan itu. Intinya, kalau kita ingin anak kita berbakti kepada orang tua, itu harus sikap adil. Kalau nggak adil, nanti yang lainnya akan timbul iri, merasa nggak disayangi, nggak direka. Tapi dalam urusan adil itu juga harus kondisional. Anaknya sing nomor barep sanawiyah, sing nomor loro TK, itu gak mungkin sampean kayak duit 20. Nah itu bingung lagi nanti sampean. Harus proporsional. Sing MTS disangoni 20, sing TK disangoni 2000 wis cukup pisan. 2000 wis cukup pisan. Itu kondisi proporsional. Bukane sing alia sing kuliah disangoni 20, sing TK 20 ndak. Itu enggak profesional, harus sesuai kebutuhan. Sing kuliah ditukokno peda motor, sing MTS ditukokno peda pancal. Ngono lho nggih. Ati nek ana leluwian iku perempuan sifatnya itu sangat tipis. Mulane nek ana leluwian orang tua itu harus dikasihkan anak perempuan karena perempuan itu sensitif, bahaya. Nek wong lanang kan los nih. Wong lanang los. Paham nggih? Nek duwe anak, nek maringi anak nukokno anak iku sing adil dikokno kabeh. Nek sampeyan ana luwian, nggih kekno anak wae. Itu pun jelas nggih. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau enggak ada presentasi selesai. Moga-moga manfaat barokah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir